Halo Sobat Tani semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya. Kali ini kita akan membahas apa sebenarnya yang mempengaruhi produksi pada tanaman kakao. Jadi hal ini penting untuk kita pahami agar pekerjaan kita dalam hal ini berkebun kakao bisa berhasil dengan baik. Jadi ini saya sharingkan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Jadi yang pertama itu ada dua faktor ya yang mempengaruhi. Faktor yang pertama yaitu faktor alam. Oke, simak penjelasan sampai habis sehingga bisa menambah ilmu Sobat Tani semuanya, juga Sobat Tani semua bisa melakukan sharing pengalaman bersama dengan saya. Oke, baik, kita langsung saja. Yang pertama itu faktor alam. Faktor alam ada beberapa. Yang pertama yaitu keadaan tanah. Oke, jadi keadaan tanah sangat mempengaruhi. Untuk kakao sendiri dia bisa bertahan atau sehat di tanah yang memiliki pH, sekali lagi memiliki pH antara 6 sampai 7. Jadi pH yang pas untuk tanah yaitu untuk pohon kakao yaitu 6 sampai 7. Itu lalu yang berikut curah hujan. Oke, jadi curah hujan cukup mempengaruhi. Jadi pohon kakao ini membutuhkan curah hujan yang cukup. Tetapi rata-rata di Indonesia ini saya kira bisa untuk ditanami pohon kakao. Apalagi negara kita berada di garis khatulistiwa sehingga bisa memungkinkan tanaman-tanaman seperti kakao bisa tumbuh dengan baik. Oke, jadi itu faktor alam. Lalu yang berikut faktor eksternal. Oke, Sobat Tani semuanya, faktor eksternal ini ada beberapa. Kita mulai dari dasar, dari bawah. Faktor eksternal atau faktor teknis, hal-hal teknis yang mempengaruhi produksi kakao. Yang pertama pemilihan bibit. Kita mulai dari awal. Oke, jadi saran saya untuk memilih bibit atau benih kakao itu kita memilih dari pohon yang produksinya cukup banyak, yang banyak. Juga kita ambil buah dari batang bawah. Alasannya kenapa? Karena sifat kakao itu mengikuti sifat indukannya. Jadi kalau indukannya produksinya banyak, otomatis kakao yang kita tanam juga akan memiliki produksi buah yang banyak. Lalu kenapa kita harus ambil dari batang bawah? Ini alasannya yaitu supaya ketika berproduksi kakao tersebut dia bisa buahnya tidak terlalu tinggi. Artinya bahwa buah yang dihasilkan juga di sekitar batang bawah sehingga kita tidak kesulitan untuk memanennya. Oke, itu faktor eksternal atau faktor teknis yang pertama yaitu pemilihan bibit. Oke, lalu yang berikut, yang kedua ini untuk faktor yang kedua yaitu jarak tanam. Jadi jarak tanam yang pas untuk pohon kakao biasanya 3 kali 3 meter. Oke, jadi 3 kali 3 meter kita tidak bisa menanam pohon kakao ini terlalu dekat. Alasannya yaitu bahwa kalau daunnya bersentuhan maka akan mengurangi produksi atau bisa juga menyebabkan busuk buah karena kelembapan. Oke, karena matahari tidak bisa masuk ke tanah atau masuk ke pohon kakao sehingga kelembapannya cukup tinggi sehingga kakao yang kita tanam akan mengalami busuk buah. Oke, yang jarak tanam. Lalu yang ketiga, faktor teknis yang ketiga. Faktor teknis yang ketiga yaitu perawatan dalam hal ini ada beberapa hal. Yang pertama dia menyangkut pemupukan. Oke, jadi untuk pemupukan sendiri Sobat Tani semuanya bisa terserah memilih untuk pupuk alami, pupuk
kompos dan pupuk kandang atau juga pupuk kimia. Oke, jadi itu untuk pemupukan, dan sarannya sebaiknya per tahun 2 kali, di awal musim juga di akhir musim. Jadi terserah memilih dari dua pupuk tersebut mau memiliki pupuk yang mana. Oke, lalu yang berikut pemangkasan. Pemangkasan ini cukup penting. Pemangkasan juga dilakukan biasanya di awal pemangkasan, dalam hal ini pemangkasan besar, biasanya di awal musim buah, juga di akhir musim buah. Oke, itu yang berikutnya adalah pemangkasan. Lalu yang berikutnya yaitu pengendalian hama. Oke, untuk pengendalian hama ini biasanya dilakukan dengan ada orang yang dia biasanya dengan menggunakan pestisida lalu disemprotkan kepada tanaman kakao. Sementara untuk saya sendiri, kebun saya sendiri, saya tidak memilih untuk menggunakan pestisida. Oke, jadi yang saya lakukan adalah dengan panen cepat, panen sering, lalu selalu menghilangkan buah-buah yang sudah ada tanda-tanda memiliki tanda-tanda busuk buah. Oke, itu selalu saya hilangkan, dan saya tidak menggunakan pestisida. Oke, jadi pengendalian hama. Lalu yang berikutnya mungkin yang terakhir dari faktor teknis atau faktor eksternal, yaitu penyediaan pohon pelindung untuk tanaman kakao. Jadi sobat tani semuanya, untuk tanaman kakao yang masih kecil itu biasanya sangat-sangat memerlukan yang namanya pohon pelindung. Oke, jadi untuk kebun saya sendiri, saya menggunakan 2 pohon pelindung, yaitu pohon pisang juga pohon kelapa. Jadi saya memilih pisang dan kelapa karena bukan tanaman lain, karena kedua tanaman ini juga bernilai ekonomis atau masih bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Oke, jadi seperti itu. Lalu untuk pohon kakao yang besar juga memang masih membutuhkan pohon pelindung, tapi harus selalu dikontrol. Jadi tanaman kakao ini, sekali lagi sobat tani semuanya, cukup sensitif. Kalau pohon pelindungnya terlalu banyak, maka dia akan menyebabkan busuk buah karena kelembapan udaranya cukup tinggi, atau sinar matahari tidak bisa masuk menembus kepada pohon kakao. Lalu kalau pohon pelindungnya juga kurang, itu akan efeknya akan berpengaruh juga pada pohon kakao tersebut. Biasanya daun kakao akan berwarna kuning, apalagi di daerah-daerah yang curah hujannya kurang dan pohon pelindungnya kurang, lalu intensitas mataharinya cukup tinggi, maka saya bisa pastikan bahwa daunnya tidak akan segar, tidak akan hijau. Biasanya daunnya akan menguning. Oke, jadi mungkin itu saja yang harus kita perhatikan. Sobat tani semua juga bisa menambahkan jika ada yang masih kurang yang saya sebutkan seperti di atas, silakan tinggalkan di kolom komentar. Selamat berkebun, selamat berjuang sobat tani semuanya. Semoga apa yang kita perjuangkan di kebun kita masing-masing bisa memberikan kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Salam sukses.